Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang demo besar yang dipicu oleh joget ria di DPR. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Lihat Demo besar ramenya yang demo berujung ya di kerusuhan depan pecah DPR. dalam 2 hari pada Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus 2025. Jadi 2 hari. Ribuan buruh dan mahasiswa turun ke jalan secara serentak dengan titik konsentrasi massa di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Lihat keramaiannya. Gelombang aksi massa yang terus berdatangan sejak pagi makin tak terbendung hingga jelang petang hari. Puncaknya Sampai pada siang. Kamis malam, pecah kerusuhan besar yang menewaskan seorang ojek online bernama Afan Kurniawan. Ya, ini lihat videonya. Itu lihat, kasihan banget tuh orangnya, lagi mungkin mau menyingkir dari jalan tapi karena nggak sempat bangun, karena terus mobilnya datang langsung menabrak dan melindas ojol tersebut ya. Kita bisa lihat videonya, itu sangat menyedihkan sekali, sangat mengenaskan lah. Tuh, bukannya berhenti masih Ia dilanjutkan meninggal dunia lagi. setelah dilindas kendaraan rantis Brimob di Pejompongan. Ya, orang yang melihat kejadian ini pasti sangat sangat kesal sekali ya. Mobil polisi yang harusnya bisa melindungi masyarakat tapi malah menjadi pelaku ya penabrakan ojol tersebut. Wah, ya. Dan bukannya berhenti tapi mobil terus berjalan. Ya, jadi kayak nggak ada tanggung jawabnya untuk apa ya, menengahi masalah seperti ini. Ya udah menabrak ya, terus polisi yang melakukan, korbannya itu ojol, terus bukannya berhenti tapi malah dilanjutkan gitu. Jadi mereka malah kabur dari lokasi. Ya, itu wah, orang yang melihat kejadian seperti itu pasti sangat kesal sekali, ingin meminta keadilan atau pertanggungjawaban dari oknum polisi ini ya. Kasihan sih korbannya. Pecahnya aksi demonstrasi besar-besaran ini dipicu Ya, ini penolakan awal publik mulanya terhadap nih. tingkah pola para anggota dewan saat berjoget ria mengikuti iringan lagu daerah, Sajojo dan Famire di sesi penutupan sidang yang dihelat pada Jumat, Kita bisa 15 ngeliat Agustus ya. 2025. Ya, itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lihat perwakilan kalian seperti ini, berjoget ria di atas penderitaan rakyat yang sekarang lagi kesulitan, lagi kesusahan dan sekarang sedang menderita. Joget para anggota dewan itu didasarkan pada rasa senang mereka atas kado istimewa dari pemerintah. Kasian banget ya. Menyedihkan ya, ironis sekali ya. Itu uang tunjangan tambahan pendapatan itu adalah uang rakyat loh, uang dari pajak kalian gitu. Jadi lihat bagaimana keadaan rakyat sekarang dan bagaimana respon dari DPR-nya gitu ya, bukannya ikut simpati gitu tapi malah berjoget ria seperti ini. Pada penutupan sidang itu mereka mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Sejumlah tunjangan naik, bahkan ada tunjangan baru berupa tunjangan perumahan senilai 50 juta rupiah per bulan. 50 juta per bulan itu kalau misalnya kita hitung sebulan itu 30 hari, kita bagi lah sekitar 1,6 jutaan per harinya. Itu rumah macam apa atau kontrakan macam apa yang memiliki harga setinggi itu ya. Bahkan, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyatakan, Bilang masih tunjangan kurang. rumah sebesar 50 juta rupiah itu masih kurang untuk membiayai kos dengan asumsi harga 3 juta rupiah per hari. Kos macam apa yang 3 juta per hari ya, biasanya tuh 3 juta tuh per bulan masih oke lah gitu kalau misalnya yang mahal, tapi ini 3 juta per hari. Wah, sangat apa ya, harus ada transparansi lah, ini uangnya buat kemana aja nih, itu harus ada tanggung jawabnya lah. Misalnya kayak kalau misalnya ngasih uang sebesar itu, setidaknya ada, wah ini uangnya buat rumah nih, apa jangan-jangan bukan untuk rumah tapi bukan untuk hal lainnya gitu. Itu kan jadi masalah ya, harus ada Pasti, pertanggungjawabannya ini. jika ditotal, pendapatan dari gaji dan tunjangan ini mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Ya, tinggi sekali itu. Rakyat kecewa lantaran aksi joget-joget itu dilakukan di tengah kondisi ekonomi sulit yang dihadapi rakyat hari ini. Jadi nggak ada empatinya ya sama Rakyat tengah masyarakat. terbebani kesulitan ekonomi, tapi justru anggota DPR mendapat keistimewaan dengan kenaikan pendapatan. Ya bukannya menjadi perwakilan ya, orang-orang lagi sulit gitu ya, harusnya setidaknya ditahan dulu misalnya kenaikan gajinya atau diturunkan untuk
bentuk empati bahwa wah kita benar-benar mewakili masyarakat kesulitan, maka kita juga harus sulit, setidaknya kayak gitulah, harus ditahan dulu. Tapi bukannya mereka empati, tapi malah meningkatkan ya pendapatan mereka. Jadi orang, wah ini DPR itu kan perwakilan, tapi kok gini perwakilan rakyatnya. Itu, aksi turun ke jalan tak terbendung. Apalagi ada video-video seperti ini gitu ya, jadi makin memprovokasi masyarakat yang melihat video seperti ini. Ini juga nih ya, jadi tambah provokasi lagi, yang udah marah, makin terbakar melihat video seperti ini. Lihat DPR kalian tuh kayak gini lah. Ya, kita lihat hasilnya ini, demonya. Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta, mengaku sakit hati mengetahui besaran pendapatan anggota legislatif jauh lebih besar dari rata-rata pendapatan mereka sebagai pekerja. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut saat ini rata-rata gaji buruh secara nasional hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan. Tuh ya, jadi gaji uang per bulan bagi masyarakat itu adalah gaji sehari bagi DPR-nya. Kita bayangkan ketimpangannya. Jadi satu orang nih kerja keras nih, itu baru digaji 3 juta untuk 1 bulan. Gitu. Sedangkan DPR yang mungkin kerja nggak terlalu keras, itu bisa mendapatkan uang segitu yang sebesar 3 juta dalam waktu 1 hari. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Dalam hal ini ya, besaran yang DPR itu kerja 1 hari, yang para buruh itu harus kerja 1 bulan. Ya, itu gaji perbandingannya. besar sekitar 5 jutaan rupiah per bulan bagi mereka yang bekerja di sekitar Jakarta dan Bekasi. Sementara itu, setiap anggota DPR bisa membawa pulang sekitar 104 juta rupiah per bulan. Angka itu sudah termasuk perkiraan seluruh tunjangan yang anggota legislatif terima, termasuk tunjangan sewa perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan yang tengah jadi sorotan. Jika dibandingkan upah rata-rata buruh di Indonesia yang hanya sekitar 3 juta rupiah per bulan dengan besaran pendapatan anggota DPR sebesar 104 juta rupiah per bulan, Said menyebut selisih besaran upah mereka bisa 35 kali lipat. Inilah yang kemudian membuat hati buruh sakit hati. Belum lagi, menurutnya untuk meminta kenaikan upah minimal sebesar Rp200.000 per bulan saja mereka perlu melakukan aksi unjuk rasa hingga berhari-hari. Ya, susahnya gitu. Sementara anggota DPR, jadi yang warga kecil untuk menaikkan gajinya yang sedikit itu sangat sulit sekali, sedangkan yang di atasnya itu dikasih uang yang tadi ya hadiah katanya 50 juta untuk tunjangan rumah mereka, padahal mereka mungkin orang kaya gitu. Jadi orang kaya ditambah kaya lagi dengan tunjangan yang fantastis sebesar 50 juta tadi ya, jadi udah kaya makin kaya lagi gitu. yang sedari awal sudah dapat upah besar masih mendapatkan tambahan tunjangan baru. Ya, geram ya, wakil presiden kita juga melihat keadaan seperti ini. Ya, jadi keadaan sekarang itu sangat menyedihkan sekali. Yang di atas bersenang-senang dengan kenaikan tunjangan, kenaikan pendapatan, sedangkan pada rakyat ini kebanyakan sedang berjuang dan kesulitan dengan keadaan ekonomi sekarang. Kita bisa lihat ya bahwa yang duduk di depan ini itu wakil presiden kita itu tidak senang melihat keadaan seperti ini. Bayangin kayak mungkin bahwa wakil presiden ini tahu bahwa rakyat itu sedang kesulitan, tapi melihat DPR yang berjoget ria gitu ya saat mendapat tunjangan itu kayaknya sakit banget gitu ya, merasa tidak senang, ada rasa geram gitu ya melihat kondisi Indonesia sekarang yang harusnya berempati ya pejabatnya gitu ya, mewakili keadaan masyarakat, tapi malah berjoget ria seperti itu. Harusnya ini tuh bisa dihindari dan tidak terjadi gitu ya untuk pejabat kita gitu, khususnya kayak DPR yang harusnya mewakili keadaan rakyat kita. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.